Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Untuk membuka aplikasi Google Classroom, kita bisa melalui Google Chrome, yang mana kita bisa mengklik kata kunci Google Classroom, ataupun kita bisa mengklik titik 9 yang ada di bagian kanan atas. Kemudian kita geser ke bawah hingga kita menemukan icon Google Classroom. Kemudian kita klik icon Google Classroom tersebut dan akan muncul bagian seperti ini. Biasanya apabila Bapak dan Ibu guru masih awal dalam membuka aplikasi ini, maka akan muncul perintah untuk memasukkan email dan juga password. Kemudian kita klik tanda plus yang ada di bagian kanan atas. Kemudian di situ ada tulisan gabung ke kelas dan juga membuat kelas. Kemudian kita klik yang buat kelas. Nah, kemudian akan muncul kotak seperti ini dan kita klik, dan kemudian kita klik lanjutkan. Pada halaman selanjutnya akan muncul 4 kolom seperti berikut. Untuk 2 kolom di atas bersifat wajib karena akan muncul pada bagian tema kelas. Kemudian untuk 2 bagian yang bawah bersifat opsional, yang mana boleh diisi, boleh tidak. Kemudian untuk nama kelas, di sini saya isi bahasa Indonesia. Kemudian untuk bagian saya tulis untuk kelas 5. Dan 2 kolom bagian bawah saya pilih kosongkan. Kemudian klik buat. Nah, kelas yang Bapak Ibu guru buat sudah jadi. Kemudian agar siswa bisa tergabung di dalam kelas yang Bapak Ibu guru buat, maka Bapak Ibu guru perlu mengundang siswa-siswi dengan cara membagi kode kelas yang sudah disediakan. Kemudian kode kelas kita salin dan kita bagikan melalui WhatsApp. Nah, kemudian apabila Bapak dan Ibu guru ingin mengubah tema kelas, maka Bapak dan Ibu guru bisa memilih pilih tema ataupun upload foto. Di sini saya klik pilih tema. Kemudian saya sesuaikan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Setelah itu, klik pilih tema kelas. Maka tema kelas akan berubah. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat materi. Untuk membuat materi, kita perlu mengklik tugas kelas. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita klik menu buat. Dan selanjutnya, kita klik topik untuk mengatur tugas kelas ke dalam modul atau unit. Kemudian, tulis topik. Misal, materi belajar. Kemudian, klik tambahkan. Topik ini akan menjadi judul informasi pada materi. Kemudian, untuk membuat materi, kita perlu mengklik menu buat, kemudian kita klik materi. Kemudian, pada bagian ini kita perlu memberi judul materi. Di sini saya akan memberi judul materi 1. Kemudian, pada kolom deskripsi itu bersifat opsional, yang mana dapat Bapak Ibu guru isi ataupun Bapak Ibu guru kosongkan. Kemudian setelah itu kita klik tambahkan. Untuk menambahkan materi, kita bisa mengisi melalui Google Drive, link, file, ataupun YouTube. Di sini saya akan mengisi materi melalui file. Barulah kita klik upload. Dan kemudian kita klik browse untuk memilih materi yang akan kita tambahkan di Google Classroom.
Nah, setelah itu akan muncul seperti ini, yang mana di bagian ini kita dapat memilih file yang akan kita masukkan sebagai materi. Di sini saya akan memilih salah satu file yang akan menjadi materi di Google Class. Misalnya saya memilih ini, kemudian kita klik open. Setelah materi benar-benar terupload, maka akan berubah tampilan seperti ini. Kemudian kita klik posting. Namun, apabila Bapak dan Ibu guru ingin menjadwalkan materi tersebut, maka kita klik tombol di samping posting, kemudian kita klik jadwalkan. Setelah itu, barulah kita atur jadwal yang sesuai dengan kehendak Bapak dan Ibu guru. Kemudian kita klik jadwalkan. Namun karena di sini saya tidak menjadwalkan materi, sehingga saya klik tombol batal. Langkah selanjutnya adalah membuat tugas, yang mana tata caranya sama persis dengan kita membuat materi. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengklik menu buat, kemudian kita mengklik menu tugas. Pada bagian ini, kita perlu mengklik judul untuk mengisi nama judul. Di sini, saya akan tulis dengan judul tugas 1. Kemudian, untuk kolom petunjuk bersifat opsional yang mana boleh diisi ataupun boleh dikosongkan. Kemudian kita pencet tambahkan dan kita klik file. Kita klik upload dan kemudian kita klik browse untuk memilih file yang berisi tugas. Misalnya, ini adalah file tugas. Kemudian kita klik, pilih, dan kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik posting. Namun, biasanya untuk penguploadan tugas itu dibatasi oleh waktu. Untuk membatasi oleh waktu, kita klik tenggat. Kemudian kita pilih tanggal sesuai dengan pertemuan. Setelah itu, kita juga harus mengatur waktu untuk akhir penguploadan tugas. Kemudian untuk langkah selanjutnya, apabila Bapak dan Ibu guru ingin menjadwalkan tugas tersebut, maka Bapak dan Ibu guru harus mengklik jadwalkan dan kemudian Bapak dan Ibu guru mengatur tanggal dan juga waktunya. Kemudian kita klik tugaskan. Ternyata di sini saya lupa untuk memasukkan topik. Apabila terjadi masalah seperti ini, maka kita klik menu buat dan kita klik bagian topik. Setelah itu, kita tulis judul topik. Dan kemudian kita klik tambahkan. Setelah topik sudah selesai, maka tugas yang tadi telah kita buat, kita klik dan kemudian kita geser ke bagian topik tugas. Nah, demikianlah langkah-langkah pembuatan kelas, pembuatan materi, dan penugasan di Google Classroom. Oke, langsung saja. Apabila kita ingin membuka aplikasi Google Classroom melalui HP, tentunya kita harus mendownload aplikasi tersebut melalui Google Play Store yang ada di HP kita masing-masing. Kemudian setelah kita mendownload, kita klik icon
Google Classroom, dan kemudian kita akan masuk ke halaman Google Classroom. Biasanya apabila HP kita belum pernah digunakan untuk membuka aplikasi ini, maka akan muncul pemberitahuan untuk memilih email yang akan kita gunakan sebagai akun Google Classroom. Selanjutnya, kita klik tanda plus, kemudian kita klik gabung ke kelas. Setelah itu, kita harus memasukkan kode yang telah dibagikan oleh guru kita melalui WA ataupun SMS dan lain-lain. Kemudian kita tempel. Setelah kita tempel kode kelas yang telah dibagikan oleh guru, kemudian kita klik gabung. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Untuk melihat materi, kita klik tulisan materi baru, materi 1, yang mana isinya adalah materi yang telah dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian apabila kita ingin melihat isi materinya, kita klik file tersebut. Selanjutnya, apabila kita ingin melihat tugas yang telah dibagikan oleh Bapak dan Ibu guru, maka kita harus mengklik topik tugas baru. Kemudian kita klik lampiran file yang sudah tertera di bagian halaman tersebut. Selanjutnya, apabila siswa sudah mengerjakan tugas yang dibagikan, maka cara-cara untuk menyelesaikan tugas yang pertama, kita harus mengklik tambahkan lampiran yang ada di bagian bawah. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih lampiran yang akan kita gunakan. Misal tugas kita berupa file, maka kita harus mengklik tulisan file. Kemudian kita pilih file tugas kita. Nah, setelah itu kita geser ke atas, kemudian kita klik serahkan. Sekian cara siswa bergabung di kelas yang sudah dibuat oleh guru dan cara pengumpulan tugas di Google Classroom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.